Halo sobat semua, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak nyoba hal baru atau ngelakuin sesuatu yang belum pernah kalian lakuin, terus kalian pengen ngedalami hal itu, ujung-ujungnya malah pengen nyerah dan akhirnya berhenti karena ngerasa udah susah lah gitu. Aku punya nih beberapa tips yang bisa membantu kalian mengatasi hal-hal itu tadi. Simak videonya, check it out. Menurut Ross Taylor, seorang psikolog terkemuka di Inggris, beliau mengungkapkan suatu pendapat dalam bukunya berjudul Complete Mind Makeover, yang dimana dalam bukunya ini beliau mengatakan bahwasanya proses dalam menguasai suatu keahlian tertentu memanglah bukan hal yang mudah ataupun cepat gitu. Sebagaimana orang yang belajar pertama kali mungkin naik motor, atau mungkin orang yang pertama kali main Rubik, atau mungkin orang yang pertama kali ngedit, masak, dan hal lainnya. Pastinya setiap orang punya trouble ataupun masalah dan kendalanya tersendiri dalam melakukan hal-hal baru itu sendiri. Semua hal itu menjadi hal yang wajar bagi setiap individu, karena memang manusia itu terlahir pada umumnya dalam keadaan yang tidak tahu apa-apa ataupun dalam keadaan tanpa ilmu. Gimana? Sepakat? Aku sendiri pernah kok ngalamin hal-hal itu. Contohnya seperti pertama kali aku menyelesaikan Rubik 3x3. Wow, itu sungguh hal yang perlu memang latihan. Ini parah nih. Beberapa kali aku gagal, tapi apa aku menyerah? Tidak. Ada 5 hal yang bisa membantu kamu untuk mengatasi kendala ketika belajar hal baru. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan motivasi kamu sendiri. Karena nantinya kamu akan lebih termotivasi dan juga kamu akan lebih semangat dalam menjalankan apa yang sedang kamu usahakan itu. Jadi sangat penting menentukan tujuan yang jelas dan juga motivasi kamu untuk mempelajari hal atau skill baru itu. Kedua, buat rencana belajar. Kamu bisa menentukan jadwal belajar yang terstruktur ataupun tertata, yang pasti menyesuaikan jadwal kegiatan kamu sehari-hari. Intinya supaya kamu nyaman dan juga tenang dalam menyelesaikan skill ataupun belajar hal baru itu tadi. Belajar skill baru yang ingin kamu kuasai tadi. Nah, kamu nggak perlu terburu-buru kok untuk bisa menguasai hal baru yang ingin kamu kuasai tadi. Sedikit atau pelan tapi pasti lebih baik daripada banyak ataupun cepat yang ujung-ujungnya malah nanti berhenti di tengah jalan atau mungkin ya udahlah. Yang ketiga, manfaatkan sumber daya yang ada. Di zaman yang sangat mudah untuk mengakses semua informasi di dunia ini, tentunya belajar melalui YouTube, buku, ataupun orang-orang terpercaya bisa kamu lakukan supaya kamu bisa meningkatkan skill baru yang ingin kamu pelajari tadi. Kamu bisa menonton channel-channel YouTube yang sekiranya bisa menunjang kamu untuk bisa menguasai ataupun mempelajari hal-hal yang ingin kamu pelajari tadi. Atau mungkin buku-buku yang bisa jadi bahan referensi, atau orang terpercaya yang bisa kamu ajak diskusi. Yang keempat, konsisten. Ya, konsisten. Karena dengan konsisten ataupun istiqomah melakukan apa yang kamu usahakan, kamu ingin upayakan, itu bisa menunjang lebih apa yang ingin kamu targetkan, apa yang ingin kamu usahakan tadi. Skill-skill baru ataupun hal-hal baru yang ingin kamu kuasai, itu bisa dengan mudah kamu capai, kamu pelajari kalau misalkan kamu konsisten dan terus-terus mencoba tanpa menyerah. Karena ingatlah teman, hasil tidak akan membohongi usaha, bukan? Yang kelima yaitu selalu terjaga untuk termotivasi. Nah, umumnya orang-orang itu banyak yang gagal di fase yang terakhir ini karena mereka kayak ngerasa udah ya Allah susah banget gitu kan, kayak udah mau nyerah, udah capek, udah mungkin bosen atau mungkin dan hal-hal lainnya gitu. Tapi percayalah bahwasanya kamu, kalau misalkan kamu punya motivasi yang kuat seperti yang pertama aku jelaskan tadi, tentunya kamu bakal punya acuan lebih atau mungkin semangat lebih ketika kamu mungkin berada di kondisi terpuruk atau mungkin kondisi kamu lagi down, kamu ingin menyerah. Kamu bisa ingat ke awal tujuan kamu itu mempelajari hal baru apa. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir sobat semua.
Yang pasti terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe dan juga like, juga komen di setiap video aku ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih termotivasi ataupun kita bisa mempelajari hal-hal baru yang sekiranya itu mungkin di pandangan orang lain apa sih gitu kan. Terima kasih intinya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya.